Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian di rumah? Apakah anak-anak sudah lupa dengan bukunya? Apakah sudah lupa kalau masih menjadi siswa? Atau jangan-jangan sudah merasa sudah lulus dari SMP? Wah, gawat kalau begini ya. Atau masih adakah yang rindu dengan suasana sekolah? Masih adakah yang rindu dengan suara bu gurunya? Nah, tapi bagaimanapun keadaan kalian, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala wabah penyakit. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, dalam kesempatan kali ini Bu Guru ingin menyampaikan materi tentang kemagnetan. Ini adalah materi yang seharusnya kalian pelajari dan belum sempat kita pelajari karena keburu kita melakukan pembelajaran jarak jauh ya. Baik, kita masuk apa itu kemagnetan dan pemanfaatannya dalam produk teknologi. Dalam bab ini kalian akan mempelajari tentang pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan, teori dasar kemagnetan, serta kemagnetan dalam produk teknologi. Ya, kita lihat. Pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan. Migrasi itu apa? Migrasi itu adalah perpindahan dari hewan dari satu tempat ke tempat yang lain, atau bahkan dari habitat yang satu ke habitat yang lainnya. Kenapa hewan mampu melakukan migrasi ini? Jadi hewan ini adalah memiliki kemampuan mendeteksi medan magnet bumi karena terdapat magnet di dalam tubuhnya. Ya, yang pertama adalah migrasi penyu. Penyu melakukan migrasi ini memanfaatkan medan magnet yang bertujuan untuk menjaga agar penyu tetap ada di air yang hangat dan penuh dengan sumber makanan. Nah, uniknya penyu ini melakukan migrasi tidak secara berkelompok, dia secara sendiri-sendiri. 2. Migrasi salmon. Ikan salmon melakukan migrasi untuk berkembang biak. Ikan salmon memiliki kemampuan kembali ke aliran sungai air tawar dengan memanfaatkan medan magnet di daerah mereka akan menetas. Yang ketiga adalah migrasi burung. Burung memanfaatkan magnet bumi untuk membantu navigasi dia terbang. Keempat, migrasi dalam tubuh bakteri, yaitu bakteri magnetotaktik bakteria yang memiliki organel khusus yang disebut dengan magnetosome yang dimanfaatkan sebagai navigasi untuk melakukan migrasi dengan memanfaatkan magnet bumi. Yang kelima adalah migrasi lobster duri. Lobster duri mampu memanfaatkan medan magnet bumi untuk melakukan migrasi menuju pantai yang lebih hangat dan tenang setiap akhir musim gugur. Ya. Yang kedua adalah teori dasar kemagnetan. Nah, ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari, yaitu konsep gaya magnet, teori kemagnetan bumi, gaya Lorentz, dan induksi elektromagnetik. Apa sih magnet itu? Nah, mungkin kalau kalian dulu masih kecil, kalian sering belajar main-main mau menggunakan magnet yang bisa menarik benda-benda kecil. Kalau anak-anak senang itu, karena benda ini bisa menarik benda-benda yang lainnya. Nah, magnet ini adalah sebuah logam dari besi atau baja yang dapat menarik benda-benda yang ada di sekitarnya. Tiang magnet ini memiliki dua kutub. Ya, ini memiliki dua kutub yang sifat magnetnya ini sangat kuat. Jika kamu menggantungkan sebuah magnet, maka magnet tersebut akan mengarah ke kutub utara dan selatan bumi. Bagian magnet yang mengarah ke kutub utara bumi disebut dengan kutub utara. Selanjutnya, bagian magnet yang mengarah ke kutub selatan bumi disebut kutub selatan.
Dua buah magnet yang saling berdekatan ini akan membentuk sebuah gaya. Jika kutub sejenis, maka dua buah gaya magnet itu saling didekatkan akan timbul gaya tolak-menolak. Sebaliknya, kalau dua kutub berlawanan pada dua buah magnet saling didekatkan, maka akan timbul gaya tarik-menarik. Tuh ya. Nah, sekarang berdasarkan kekuatan interaksi bahan terhadap magnet, benda itu dikelompokkan menjadi 3, yaitu ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Apa itu ferromagnetik? Ferromagnetik adalah benda-benda yang sangat mudah ditarik oleh magnet. Ya, sangat mudah dan kuat ditarik oleh magnet. Contoh benda ini adalah besi, baja, nikel, dan kobalt. Adapun paramagnetik adalah benda yang dapat dipengaruhi oleh magnet, tapi tidak dapat dibuat menjadi magnet buatan. Artinya, benda ini bisa ditarik tetapi sangat lemah sehingga tidak bisa dijadikan magnet ya. Nah, di sini adalah mangan, platina, aluminium, magnesium, timah, oksigen, dan udara. Yang ketiga adalah bahan diamagnetik, yaitu bahan yang sukar dipengaruhi oleh magnet. Ya, sehingga jelas dia tidak bisa digunakan untuk menjadi magnet. Ya, contohnya adalah bismut, antimon, seng murni, raksa, timbal, perak, emas, air, fosfor, dan tembaga. Nah, tadi apakah setiap benda itu pasti memiliki magnet? Ya, kalau dia belum mengandung magnet, ya tentu kita harus buat. Jadi, magnet atau sifat kemagnetan suatu benda itu bisa kita buat. Dengan cara apa? Pertama dengan cara menggosok. Ya, jadi ini digosok dengan arah yang searah, tidak boleh arah yang berlawanan. Maka kalau yang terdahulu, yang lebih dulu digosokkan adalah kutub utara, maka gosokan terakhirnya adalah kutub utara. Maka benda di sini adalah kutub utaranya. Yang kedua, ini adalah dialiri listrik. Ya, jadi benda yang dialiri listrik dia bisa menjadi bermagnet. Yang ketiga adalah dengan cara induksi atau didekatkan. Jadi di sini contohnya sebuah paku yang didekatkan dengan magnet. Ya, ketika paku ini sudah mampu untuk menarik serbuk besi, maka paku sudah memiliki sifat kemagnetan. Nah, bagaimana penerapan elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Pertama adalah bel listrik. Bel listrik adalah sebuah alat yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi suara dengan menggunakan prinsip elektromagnetik. Prinsip kerja dari bel listrik ini adalah ketika tombol switch ditekan on, maka arus listrik akan mengalir ke kumparan melalui interrupter sehingga terjadi medan magnet yang menarik pemukulnya. Ya, ini menarik pemukulnya. Ketika pemukul ditarik oleh elektromagnetik, hubungan listrik di interruptor ini akan terputus dan menyebabkan kumparan elektromagnetik tidak dialiri arus. Kumparan elektromagnetik yang tidak dialiri arus listrik tersebut akan kehilangan medan magnetnya sehingga tidak bisa menarik pemukul. Yang kedua adalah saklar elektromagnetik. Saklar berfungsi untuk memutuskan dan menghubungkan arus listrik pada rangkaian listrik. Saklar bekerja ketika membentuk rangkaian tertutup. Lilitan kawat akan berfungsi sebagai elektromagnetik
yang menarik ujung besi ke bawah. Setelah besi ditarik ke bawah, ujung besi lainnya akan menyimpang ke kanan dan mendorong tangkai kiri sehingga tangkai kiri dan kanan akan bersentuhan untuk mengalirkan arus listrik. Ketika arus listrik ini mengalir, maka lampu akan menyala. Nah, tetapi sifat magnet bahan juga bisa hilang. Dengan cara apa? Dengan cara memukul magnet dengan benda yang keras, maka magnet ini akan hilang. Atau dengan cara dibakar. Ya, dengan cara dibakar maka sifat magnet akan hilang. Yang ketiga, dialiri dengan arus bolak-balik, maka sifat magnet juga akan hilang. Nah, medan magnet. Di sekitar magnet yang masih terpengaruh oleh gaya magnet ini disebut dengan medan magnet. Garis gaya medan magnet selalu keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Perhatikan, garis gaya selalu keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Semakin rapat garis gaya magnet, maka kekuatan medan magnet itu semakin besar. Induksi magnet. Medan magnet digambarkan dengan adanya garis gaya magnet. Kaidah genggaman tangan kanan menjelaskan hubungan arah arus dengan arah gaya magnet yang dihasilkan. Berdasarkan kaidah ini, arah ibu jari sebagai arah arus, sedangkan genggamannya merupakan arah garis gaya magnet. Nah, apa sih teori kemagnetan bumi itu? Kutub kemagnetan bumi ini mengakibatkan jarum kompas berarah ke kutub utara dan selatan. Kutub utara bumi berdekatan dengan kutub selatan kemagnetan bumi, dan kutub selatan bumi berdekatan dengan kutub utara kemagnetan bumi. Namun, letak kutub kemagnetan bumi tidak berimpit dengan kutub bumi, sehingga mengakibatkan penunjukan arah jarum kompas tidak tepat menuju kutub-kutub bumi. Nah, seperti ini ya, tidak tepat. Dengan demikian akan terbentuk sudut deklinasi. Nih, sudut yang terbentuk adalah sudut deklinasi, yaitu sudut yang dibentuk oleh jarum kompas dengan arah utara dan selatan bumi. Selain itu juga terbentuk sudut inklinasi, yaitu sudut yang dibentuk dari penyimpangan magnet terhadap barat dan timur geografis. Gaya Lorentz. Apa itu gaya Lorentz? Gaya Lorentz adalah gaya yang timbul akibat interaksi penghantar berarus dalam medan magnet. Penentuan arah gaya dipengaruhi oleh arus dan medan magnet. Metode ini dikenal dengan kaidah tangan kanan. Ya, jadi ini tangan kanan. Ya. F adalah gaya Lorentz sama dengan pil. P adalah kuat medan, I kuat arus, dan L panjang kawat penghantar. Ya, kemudian induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah peristiwa timbulnya suatu tegangan listrik akibat medan magnet yang berubah-ubah yang diinduksikan terhadap penghantar. Tegangan yang dihasilkan oleh peristiwa induksi elektromagnetik ini disebut dengan GGL atau gaya gerak listrik. Ya, persamaannya adalah GGL induksi sama dengan banyaknya lilitan ya kali
perubahan garis gaya magnet per perubahan waktu yang diperlukan. Atau dengan kata lain, GGL induksi satuannya volt ini sama dengan induksi magnetik dikalikan panjang penghantar dikali dengan kecepatan gerak penghantar. Banyak peralatan sehari-hari yang menerapkan prinsip induksi magnetik seperti dinamo, di mana ini kita jumpai biasanya di sepeda, kemudian generator dan transformator. Ini generator dan ini adalah transformator. Nah, transformator adalah alat yang mampu mengubah nilai tegangan listrik dalam suatu rangkaian listrik. Transformator dibedakan menjadi dua. Transformator step up, yaitu fungsinya menaikkan tegangan listrik bolak-balik. Jumlah lilitan sekunder pada transformator step up dibuat lebih banyak dibanding dengan jumlah lilitan primer. Nah, ini lilitan sekunder, ini lilitan primer. Akibat tegangan pada kumparan sekunder lebih besar dibanding dengan tegangan pada kumparan primer. Yang kedua adalah trafo step down. Transformator step down berfungsi menghasilkan tegangan listrik bolak-balik yang lebih rendah dari tegangan masuknya. Jumlah lilitan primer pada transformator step down lebih banyak dibanding jumlah lilitan sekunder. Akibatnya, kumparan sekunder akan menghasilkan tegangan arus bolak-balik yang lebih kecil daripada tegangan masukan. Hubungan kesebandingan tegangan, jumlah lilitan, dan arus pada transformator adalah sebagai berikut. V ini adalah tegangan, jadi tegangan primer per tegangan sekunder sama dengan jumlah lilitan primer per jumlah lilitan sekunder sama dengan arus sekunder per arus primer. Ya. Vp per Vs sama dengan Np per Ns sama dengan Is per Ip. Sedangkan efisiensi trafo dapat dihitung dengan persamaan N sama dengan Ps per Pp kali 100%. N-nya adalah efisien trafo, Pp adalah daya primer, Ps adalah daya sekunder. Nah, contoh soal. Kawat sepanjang 15 cm yang dialiri arus listrik berada dalam medan magnet sebesar 40 telsa. Kawat mengalami gaya Lorentz sebesar 8 Newton. Berapa besar muatan elektron yang mengalir selama 10 sekon? Diketahui L sama dengan 15 cm sama dengan 0,15 meter. B 40T, F 8E Newton, T 10 sekon. Yang ditanyakan adalah Q. Maka jawabnya ya, F sama dengan BIL, I sama dengan V per BL. Ini 8 kali 4 per 40 kali 0,15 sehingga hasilnya 1,33. Ya, Q sama dengan I kali T. I-nya 1,33, T-nya 10 sekon, sehingga Q-nya adalah 13,3 Coulomb. Contoh soal kedua. Magnet batang digerakkan di dalam kumparan, sehingga menimbulkan perubahan garis gaya sebesar 600 Weber setiap 15 sekon. Jika kumparan terdiri atas 250 lilitan, hitung GGL induksi yang dihasilkan. Nah, penyelesaiannya diketahui. Ya. Diketahui perubahan garis gayanya adalah 600 Weber. Perubahan waktunya 15 sekon. Ya. Jumlah
lilitan kumparannya adalah 250 lilitan. Yang ditanyakan adalah GGL induksi, ya. Maka GGL induksi sama dengan jumlah lilitan dikali perubahan garis gaya dibagi perubahan waktu, sehingga minus 250 dikali 600 per 15 hasilnya adalah minus 10.000 volt. Baik, demikianlah. Tolong kalian pahami. Kemudian ada di buku latihan, di buku paket ada latihannya, silahkan kerjakan, gunakan rumus yang sesuai. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.